Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anita Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SDN Petukangan Utara 09 Pagi. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Ramdan. Beliau adalah guru di SDN Petukangan Utara 09 Pagi yang mengajar kelas 6B. Ya, Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ramdan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya Pak. Jadi hari ini Pak, kita mau melakukan praobservasi Pak. Jadi setelah itu saya juga nanti akan mengamati jalannya proses observasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Namun sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai sebuah praobservasi yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan praobservasi sebagai persiapan awal Pak, sebelumnya nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak merasa lebih siap gitu Pak, dan juga lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama Pak adalah tentang apa saja nih Pak tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak capai. Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 4 Bu. Yang pertama, dengan media yang dipilihnya sendiri, murid mampu mengurutkan nama-nama planet berdasarkan letaknya terhadap matahari lengkap 8 planet dengan benar. Yang kedua, melalui berdiskusi, murid mampu menganalisis karakteristik planet-planet yang ada pada sistem tata surya. Yang ketiga, melalui penugasan, murid mampu membuat hasil karya mengurutkan nama-nama planet dan karakteristiknya. Dan yang keempat, melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang sistem tata surya. Begitu. Ya, baik Pak Ramdan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai ya Pak. Betul. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Area pengembangan apa saja yang ingin Bapak capai? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah di pengetahuan dan keterampilan serta sosial emosional. Untuk area pengetahuan, murid dapat mengurutkan nama-nama planet mulai dari yang terdekat dengan matahari dan menyebutkan karakteristiknya. Untuk area keterampilan, murid dapat membuat hasil karya tentang urutan planet dan karakteristiknya secara berkelompok. Kemudian, sementara pada area emosional, murid mampu merefleksikan perasaannya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang dilakukan adalah di aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial emosional pada murid. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, baik, terima kasih Pak. Lanjut nih Pak, saya ingin bertanya, lalu bagaimana nih rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajaran, ataupun model ya Pak, model pembelajaran yang akan digunakan. Ya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid yang saya integrasikan dengan model project based learning dan pendekatan sosial emosional. Saya juga akan membagi menjadi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar murid, yaitu yang rendah, sedang, dan tinggi. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Iya, oh jadi seperti itu ya Pak. Jadi Bapak akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan model pembelajaran project based learning dan juga pendekatan sosial emosional. Dan dengan metode yang digunakan diskusi ya Pak, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Betul ya Pak, seperti itu ya. Baik, lalu bagaimana dengan mediumnya Pak? Untuk medianya, saya sudah menyiapkan video pembelajaran, slide, gambar-gambar planet tentunya, LKPD,
kemudian aplikasi Canva dan laptop tentunya serta Infocus sebagai proyektornya. Iya. Lalu Pak, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Rencana hari Jumat, Bu. Hari Jumat yang akan datang. Oh, berarti hari Jumat ya Pak. Kalau seperti itu, berarti hari Jumat itu di jam pertama Pak? Atau jam keberapa? Iya, lebih baik jam pertama. Jam pertama Ya, ya Pak. Jadi saya insya Allah akan main nih ya Pak ke rumah ke kelas Bapak Iya, pada iya. hari Jumat, Hari Jumat, jam ya, pertama jam pertama. untuk melakukan supervisi kelas ya Pak. Betul. Jadi saya akan melihat dan mungkin juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Baik, baik. Ya, nanti setelah melakukan observasi nih Pak atau kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Gitu ya Pak. Kira-kira percakapan kita kali ini apa nih Pak yang bisa Bapak dapatkan? Dari hasil kegiatan ini tentunya saya mendapat gambaran tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya, kemudian dengan menggunakan model project based learning dan pendekatan sosial emosional. Saya juga merasa dengan percakapan ini membuat saya semakin siap untuk mengaplikasikannya di kelas, insya Allah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk berbincang dengan saya hari ini di praobservasi ya Pak. Insya Allah saya akan berkunjung ke kelas Bapak untuk melakukan observasi pada Jumat ini ya Pak ya. Iya. Iya, terima kasih ya Terima Pak. kasih. Demikianlah dari saya pertanyaan menyangkut praobservasi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Pak Ramdan ada pantun. Buang jangkar di pelabuhan. Pelabuhan menarik disinggahi. Apa kabar kamu sekalian? Kabar baik selalu dinanti. Kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran IPA kembali ya. Materi kita tentang apa? Planet di tata surya kita. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang akan pimpin doa? Alif. Silakan Alif pimpin doa. Alhamdulillah. Bagaimana? Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
yang tenang, Pak Ramdan akan membawakan sebuah musik Kamu Resapi ke dalam hatinya, rasakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi pikirannya jangan terfokus pada pikiran yang lain. Dengarkan musiknya dengan baik. Mata yang dipejamkan, kemudian nafasnya diatur, tidak ada yang tegang atau tegang. Tarik nafas perlahan-lahan dan tarik yang dalam, hembuskan dari mulut dengan pelan-pelan. Lakukan lagi, tarik nafasnya pelan-pelan saja. Hembuskan pelan-pelan dari mulut. Lupakan semua dendam, lupakan semua kebencian. Kita mulai pagi ini dengan suasana yang menyenangkan, suasana yang membahagiakan kita semua, suasana yang sejuk, yang menunjukkan semangat untuk kita saja. Kita bersyukur bersama teman-teman untuk berjuang mengisi hidup dengan berjuang menambah pengetahuan yang baik. Terima kasih untuk dukungannya. Lihat temannya apa kamu pasti bisa lebih baik. Terima kasih. Sambil duduk tenang, mari kita sama-sama ikuti pembelajaran hari ini. Hari ini Pak Ramdan akan menyampaikan informasi yang sudah kita sama-sama pelajari, bahwa di susunan tata surya kita itu terdapat planet. Nah, kita lihat. Objek-objek tersebut termasuk 82 planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, planet-planet yang terdapat di sistem tata surya, juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet Kita buatkan dalam bentuk kurang lebih seperti ini, bahwa di bidang edarnya planet-planet ini mempunyai lintasan yang tetap. Ini namanya apa nih? Orbit. Nah, ini urutannya pertama planet apa nih? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
masih ingat urutannya? Ayo, siapa ke depan? Siapa? Ayo ke depan. Siapa lagi? Sarah dan kasih aja langsung. Acap. Nanti masih ingat urutannya? Silakan dikenali. Nah, silakan menghadap ke sebelah sana bersam. Silakan menghadap ke sebelah sini. Mari kita lihat. Teman-temannya diperlihatkan gambarnya. Kemudian coba dari mulai Fabian. Fabian itu apa yang dipegang oleh Fabian? Apa? Matahari. Kalau yang dipegang oleh Merkurius, dipegang oleh apa? Venus. Erina? Apa itu? Mars. Kalau PK? Jupiter. Saturnus. Dapat Neptunus. Apakah benar begini urutannya? Seperti ini? Berapa? Buminya ada. Ini ya planet apa ini? Planet ini. Siapa yang mau pegang ini? Sini. Coba. Siap. Posisinya di mana? Posisinya di mana? Yuk, posisinya di mana? Nah, apakah betul posisinya di situ? Planet apa yang dipegang oleh Wisnu? Planet Bumi. Coba, ada yang bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari planet yang dipegang? Misalnya sebelum Neptunus. Ciri apa yang diingat? Bukan? Apa yang diingat dari ciri planet ini? Planet paling luar, benar nggak? Betul, silakan disimpan. Silakan duduk. Ini planet apa? Uranus. Apa yang diketahui cirinya? Planet tua. Betul, planet tua? Urutan planet tua. Ciri yang lain? Nggak tahu, silakan duduk. Ini planet apa yang dipegang? Saturnus. Apa ciri yang diketahui? Ada cincinnya. Ada yang tahu cincinnya terbuat dari apa? Batu dan? Itu dia. Boleh. Lanjut. Ini planet apa? Planet apa? Jupiter. Apa yang diketahui cirinya? Planet terbesar apa lagi yang diketahui? Memiliki apa? Memiliki banyak satelit. Ada yang tahu berapa banyak? 72. Pintar. Lanjut. Ini planet apa? Planet Mars. Apa cirinya planet Mars? Planet kemerahan. Ada lagi yang tahu planet Mars? Mars. Ada lupa. Planet Mars itu biasanya tampak di sore hari ya, dekat bulan. Ini planet apa yang dipegang? Planet Bumi. Apa yang kamu ketahui tentang planet Bumi? Ada peradaban manusia di situ. Ada lagi? Kenapa warnanya biru? Ada laut. Iya, terima kasih. Ini planet apa ini? Planet Venus. Apa ciri planet Venus? Bintang fajar disebutnya. Ada lagi yang diketahui? Planet panas. Sedangkan ini planet apa ini? Aduh. Planet apa? Merkurius. Planet apa yang kamu ketahui selain namanya? Seharusnya bumi dulu, Cok. Bumi dulu Planet paling kecil. Ini adalah Iya, bumi dulu kan. Ya, apa namanya? Seharusnya Kamu ketahui tentang matahari? Merkurius planet. Mana? Iya. Selain matahari yang kecil. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita tahu tadi urutan planet di tata surya, teman-teman kalian bilang ke depan. Nah, sekarang giliran kita semua untuk
membuatnya langsung, mungkin nanti kita buat yang membuat poster, kemudian membuat slide di Canva, dan kemudian menyusun urutan planet pada lembar yang sudah Bapak bagikan. Silakan kerjakan sesuai kelompoknya, mana yang akan diambil. Lembar kerjanya udah Pak siapkan itu, dan silakan mau mengambil bagian yang mana, membuat slide, menyusun urutan planet, atau membuat poster di Canva ya. Silakan. Para berbagikan aja. Ini membuat slide. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut hari dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan planet-planet yang ada di tata surya. Matahari sebagai titik tengah tata surya. Merkuri adalah planet yang paling dekat dengan tata surya dan planet paling kecil. Venus adalah planet paling panas yang ada di tata surya. Bumi adalah planet yang ada makhluk hidup dan Mars adalah planet yang paling merah di dalam tata surya. Jupiter adalah planet yang terbesar yang ada di tata surya. Saturnus adalah planet yang mempunyai izin
Ya. Anak-anak sekalian, kita sudah belajar tadi rangkaian demi rangkaian, mulai dari menyebutkan nama-nama planet, kemudian menyebutkan ciri-cirinya, menyusun planet, kemudian membuat poster, menyusun dan membuat di Canva juga. Tentunya ada kesan, ada perasaan yang terlibat di dalamnya. Pak Ramdan mau tanya sekarang, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Ada yang tahu apa yang membuat jadi seru? Kenapanya? Ada gamesnya. Yang paling disukai apa dari tadi? Gamenya yang disukai. Tapi nilai apa yang kita serap, kita peroleh dari pembelajaran tadi? Kenapa? Kita jadi mengetahui banyak planet dengan ciri-cirinya. Ada lagi yang berkesan dari pembelajaran tadi? Kenapa? Kerjasama, betul. Tanpa kerjasama susah kita ya membuat hasil karya yang sedemikian bagusnya. Ada lagi? Bahwakah hari ini kita sudah tahu banyak planet, ciri-cirinya, seru belajarnya, harus kerjasama. Ada lagi yang ditambahkan? Bagaimana belajarnya hari ini perasaannya? Senang, bahwa kita belajar harus dengan senang. Ada lagi? Ada lagi yang ingin dibuat buat belajar besok mungkin harus seperti apa? Ada rencana buat belajar besok mau seperti apa? Lebih enak. Jadi belajarnya menggunakan laptop kayak El tadi. Ya, nanti kita sama-sama pinjem dulu lah punya gurunya. Kalau yang sudah bisa ya apa salahnya kita pakai juga lah ya. Sekarang cukupkan begitu aja. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anita Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Petukangan Utara 09 Pagi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Muhammad Ramdan dan juga Ibu Wiwi. Apa kabar Pak Ramdan dan Bu Wiwi? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ramdan ini hadir di sini selaku guru dari SDN Petukangan Utara 09 Pagi sekaligus sebagai observi, gitu ya Pak. Dan Bu Wiwi adalah sebagai pengajar praktik angkatan 9. Baik Bapak, saya langsung mulai saja ya Pak. Jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasi ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ramdan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi ya Pak, mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Seperti itu ya Pak. Dan untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas sebelumnya? Yang kemarin itu ya. Betul Pak, silahkan Pak. Iya, tentu awalnya merasa
merasa gimana, merasa canggung, merasa agak ada beban yang bagaimana gitu. Tapi setelah jalan, alhamdulillah agak masuk rel gitu. Lancar ya Pak ya? Agak lancar kan Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin juga saya lihat juga Bapak awalnya mungkin tegang, lalu kemudian sudah menikmati ya Pak prosesnya. Mungkin di awal agak bingung, agak tegang, tapi setelah itu tuh saya lihat alhamdulillah juga berjalan baik, terus juga berjalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Bapak lalu bisa Pak diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang Bapak lakukan pada saat observasi di kelas Pak? Ya seperti di RPP kemarin ya. Iya. Iya, yang pertama kan Langkah-langkah dan mungkin langkah-langkah. pengembangannya ya Pak ya? Ya, Iya, silakan Pak. digunakan karena untuk area pengembangan adalah aspek pengetahuan dan keterampilan, juga yang baru buat saya tuh aspek sosial emosional. Ternyata seperti itu ya, ada gambaran sekarang udah bisa praktik gitu ya. Iya. Untuk area pengetahuan, murid dapat mengurutkan nama-nama planet mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari, kemudian menyebutkan karakteristiknya. Kemarin anak menyebutkannya. Untuk area keterampilan, dapat membuat hasil karya tentang urutan planet dan karakteristiknya secara berkelompok. Anak sibuk gunting-gunting. Ya. Saya lihat tuh excited ya Pak ya, terlihat tuh anak-anaknya. Kemudian untuk area sosial emosional, murid mampu merefleksikan perasaannya gitu. Iya, jadi area pengembangannya itu adalah di aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sosial emosional ya Pak. Menurut Bapak sejauh mana nih Pak area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah menurut Bapak itu sudah berhasil Bapak lakukan di dalam kelas atau belum, atau seperti apa Pak? Kalau berhasil saya nggak berani belum berhasil, tapi kayaknya siaplah untuk melakukan kembali, semoga menjadi lebih baik, dan saya rasa untuk bikin PD saya anggap saja berhasil. Iya sudah bagus sih Pak, kemarin itu saya lihat juga udah ini kok, udah mulai menikmati gitu ya, udah mulai bisa membedakan mana pembelajaran yang diferensiasi, mana yang sebelumnya mungkin klasikal gitu ya Pak ya. Jadi sudah terlihat kemarin. Jadi saya lihat sih Bapak juga sudah cukup menguasai kelas ya, juga karena perangkatnya juga Bapak sudah sangat siap, termasuk medianya gitu. Jadi ketika seperti itu Pak pasti ada ini apa ya, kendala atau mungkin kekurangan ataupun tantangannya tersendiri bagi Bapak. Nah Bapak bisa menceritakan Bapak apa aja Pak tuh Pak kendala atau tantangannya Pak? Yang sangat terasa itu memang betul di waktu ya. Di waktu perkiraannya bisa cepat, ternyata agak nambah waktunya gitu. Diperkirakan bisa segera, itu diketat dalam menggunakan waktu. Kadang waktu dulu apa pencapaian dulu gitu, pencapaian siswa dulu sampai seperti apa gitu. Akhirnya ya dipotonglah seperti itu waktunya. Oh jadi mungkin agak tergesa-gesa seperti itu ya Pak ya, karena bekerja dengan waktu ya Pak ya. Iya, jadi kendalanya seperti itu ya Pak, Bapak kesulitan untuk mengatur waktu pembelajaran gitu ya, sehingga pembelajaran yang digunakan itu lebih jadwal gitu ya Pak. Harusnya sudah pulang, anak-anak masih belum selesai gitu ya Pak. Masih ada yang gitu. Jadi masih ada yang belum selesai. Jadi kira-kira menurut Bapak kenapa nih Pak kok bisa terjadi hal tersebut Pak? Gini, mungkin di perkiraan materinya juga, saya memperkirakan materinya, kedalaman materi, kemudian kesiapan siswa juga, seberapa banyak anak yang sudah memahami, kadang akan lebih cepat gitu. Kerjasama kelompok juga di antara mereka, mungkin juga pembawaan penjelasan saya juga bisa saja, walaupun dengan media yang seperti itu mungkin ada yang belum nyambung juga bisa gitu. Ya, lebih ketat lagi sayanya yang harus diperbaiki juga. Oh jadi seperti itu ya Pak. Lalu kira-kira nih Pak kan sudah tahu nih tantangannya atau mungkin kekurangan dari proses pembelajaran sebelumnya. Kira-kira rencana ke depan Bapak seperti apa nih Pak untuk mungkin bisa memperbaiki supaya lebih baik lagi? Betul. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran memang kembali harus lebih spesifik, kemudian
materi juga harus lebih ke